Halo, perkenalkan nama saya Quintina Cynthia Ailina Putri. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil observasi yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik. Saya melakukan observasi di kelas 2A yang terdiri dari 21 siswa, yaitu 11 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan, di mana kelas 2 ini berada pada rentang usia 7-9 tahun. Dari hasil observasi, saya mendapatkan kesimpulan mengenai gambaran umum siswa kelas 2. Pada sekolah dasar kelas 2, peserta didik berada pada rentang usia 7-9 tahun. Kemudian, karakteristik peserta didik di kelas 2 ini ekspresif. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka suka bertanya mengenai hal-hal apapun yang ingin mereka ketahui. Anak-anak suka bercerita tentang pengalaman yang mereka rasakan atau pengalaman yang pernah mereka lalui. Kemudian, keberhasilan proses belajar masih bergantung pada orang tua. Berikutnya adalah bagaimana saya ketika berada di kelas 2. Ketika saya kelas 2, saya berusia 7 tahun. Saya anak yang sedikit teledor karena sering meninggalkan buku PR saya. Namun karena saya memiliki ibu yang selalu memperhatikan anak-anaknya, buku PR saya aman berada di tas. Saya anak yang ceria karena berasal dari keluarga besar yang heboh dan ceria. Saya tidak suka sendiri, sehingga saya senang mencari banyak teman. Ketika sekolah, saya tergolong sebagai anak yang mampu mengikuti pembelajaran. Saya suka bertanya dan saya suka bercerita. Berdasarkan observasi dan kesimpulan yang didapatkan, terdapat kaitan antara hasil observasi tersebut dengan teori kognitif Piaget, di mana siswa kelas 2 berada pada rentang usia 7-9 tahun, di mana pada teori Piaget, anak dalam usia tersebut berada dalam perkembangan kognitif tahap operasional konkret. Pada tingkat operasional konkret, anak-anak melakukan adaptasi dengan melibatkan proses-proses yang menyesuaikan pada lingkungan sekitarnya, seperti di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Selanjutnya, dari hasil observasi yang saya dapatkan beserta kesimpulannya dapat dikaitkan pula dengan teori ekologi dari Bronfenbrenner, di mana terdapat 5 sistem yang mempengaruhi individu. Kelima sistem tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Kemudian, pada rentang usia 7-9 tahun, sistem yang sangat tampak adalah mikrosistem yang merupakan interaksi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama antara individu dengan lingkungannya, seperti keluarga, rekan sebaya, sekolah, dan lingkungan. Kemudian mesosistem yang melibatkan hubungan antara pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah, juga antara keluarga dan rekan sebaya. Selanjutnya, dapat dikaitkan pula dengan teori perkembangan rentang hidup Erikson, di mana pada rentang usia 7-9 tahun berada pada tahap industri versus inferiority, tahap psikososial Erikson keempat. Tahap ini terjadi pada usia 6 tahun sampai pubertas. Di tahap ini, anak mengarahkan energinya terhadap pengetahuan dan menguasai keterampilan intelektual. Bahaya di tahun-tahun sekolah dasar adalah berkembangnya rasa rendah diri, tidak produktif, bahkan ketidakmampuan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, saya menyimpulkan bahwa anak kelas 2 SD berada pada rentang usia 7-9 tahun yang berada dalam perkembangan kognitif tahap operasional konkret pada teori Piaget. Selanjutnya yang kedua, pada teori ekologi
Bronfenbrenner, dalam rentang usia siswa kelas 2 SD yaitu 7-9 tahun ini, sistem yang berpengaruh besar bagi anak adalah sistem mikrosistem dan mesosistem, khususnya hubungan antara individu dengan orang tua dan keluarga. Anak yang memiliki latar belakang keluarga yang rukun, kritis, aktif, peduli, dan berusaha untuk memahami serta melakukan segala hal untuk anaknya akan memberikan pengaruh yang baik yang besar untuk seorang anak. Namun jika memiliki latar belakang keluarga yang kurang mendukung, akan terlihat sekali perbedaannya yang sangat berbanding terbalik. Kemudian, perbedaan akan sangat terlihat dari segi kognitif, karakter, dan sosial emosinya. Kesimpulan berikutnya yaitu menurut teori perkembangan rentang usia hidup Erikson, pada rentang usia 7-9 tahun, anak-anak berada pada tahap industry versus inferiority, di mana bahaya di tahun-tahun ini yaitu berkembangnya rasa rendah diri, tidak produktif, dan ketidakmampuan. Artinya pada rentang usia ini, anak berada pada masa di mana ia mampu memikirkan hal-hal seperti yang ia lihat dari orang lain. Anak sedang membutuhkan lingkungan yang menjadi pedoman hidup untuknya. Orang tua dan keluarga menjadi faktor penentu akan perkembangan anak, mulai dari segi kognitif, karakter, dan sosial emosinya. Jika pada suatu kelas terdapat seorang anak yang tidak dapat bersosialisasi, ia tidak dapat mengikuti pelajaran dan tidak memiliki daya juang seperti teman-teman yang lain, maka akan menumbuhkan ketidakmampuan dan akhirnya memiliki rasa rendah diri. Sekian presentasi saya mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih.